Namaku Buki Prima Putri. Biasanya dipanggil Buki aja. Terus sekarang ya sedang tinggal di Bumi Buana. Bumi Buana itu apa? Bumi Buana adalah rumahku, tempatku bereksperimen. Ini tuh kayak model ruangan 50 meter persegi, di mana di sini tuh aku bisa mengarsipkan segala hal yang aku temui dalam proses perjalanan risetku terkait dengan sustainable lifestyle atau gaya hidup yang relevan itu tadi. Di sini juga akhirnya aku sebagai tempat tinggal ya, di mana kegiatan aktivitas domestik tuh kulakukan di sini. Tapi kemudian gimana caranya supaya aktivitas domestik juga bisa gabung dengan aktivitas ekonomi gitu. Kayak misalnya adanya magic table, kemudian ada ini ada toko kelontongnya juga kalau memang butuh toko kelontong. Nah kalau misalnya membutuhkan referensi untuk bikin tesis atau skripsi misalnya ntar ada perpustakaan-perpustakaan yang kebetulan juga buku-bukunya ada di atas. Segala hal itu pada akhirnya orang-orang yang datang ke Bumi Buana akan mempunyai pengalaman yang beda-beda nih setiap kali datang ke Bumi Buana, tergantung dari kebutuhannya apa. Gaya hidup yang relevan ini apa adalah gaya hidup yang punya keselarasan tidak hanya sekedar lingkungan dan sosialnya juga, tapi juga diri sendiri juga gitu ya. Kalau relevan sendiri dari bahasanya secara etimologi itu dari bahasa Yunani kuno atau dan Prancis kuno, artinya ada bahasa dari enlightenment atau pencerahan ya gitu. Juga ada rising up dan assist gitu yang artinya kan mendampingi ya kan. Nah, jadi aku lebih melihat bahwa saat ini yang dibutuhkan gaya hidup itu adalah seperti itu gitu, dimana kita bisa saling harmonis, kita bisa saling selaras juga, tapi saling menginspirasi atau mencerahkan orang lain gitu ya. Kalau selaras aja, kalau sustainable aja itu hanya berlangsung begitu saja gitu ya, dan sudut pandangnya adalah sangat egosentris gitu, bisa jadi. Walaupun yang ada faktor lingkungan yang dimasukkan di dalam situ kan gitu, tapi kalau misalnya relevan itu benar-benar dari dalam banget gitu loh. Kita benar-benar kita akan berbeda-beda gitu. Dari satu orang ke orang yang lain itu akan bisa beda-beda banget perlakuannya gitu. Jadi akan sangat personal kalau waktu kuliah. Jadi di kuliah itu ada mata kuliah kan judulnya Sustainable Architecture gitu. Terus dulu ada juga arsitektur yang perilaku, arsitektur berkelanjutan lah ya sama gitu. Terus psikologi arsitektur. Nah ini kan saling berkaitan ya gitu, dan kemudian aku ketemu mentor arsitek gitu yang mengajarkan soal arsitektur peradaban. Nah kan belum pernah ada nih ya kan sebenarnya di kampus gitu, tapi diajarkan tentang arsitektur peradaban ini gitu. Arsitektur peradaban adalah kita melihat peradaban itu bagaimana mendesain sebuah peradaban gitu ya, nggak cuma dari sudut pandang bangunannya aja gitu, tapi juga ada faktor manusianya di situ, ada faktor sistemnya gitu, bagaimana alamnya gitu. Jadi dari situ aku mulai tertarik sih dengan segala sesuatu yang terkait dengan peradaban. Tapi peradaban yang seperti apa ya? Nah jadinya pertanyaan besar kayak gitu. Oh peradaban ideal itu yang kalau di buku-buku gitu kan, yang ada solar panelnya, yang ada windmillnya kayak gitu-gitu kan. Tapi itu adalah peradaban yang sustainable. Sementara aku merasa kayaknya aku belum bisa deh untuk punya solar panel waktu itu. Aku belum bisa untuk punya windmill gitu. Jadi sebenarnya ini nggak relevan buat aku, nggak kontekstual buat aku gitu kan. Jadi sebenarnya yang lebih baik dilakukan apa? Sebagai aku yang waktu itu adalah masih mahasiswa. Akhirnya ya udah yang dikulik-kulik adalah gaya hidupnya. Berarti gaya hidup apa yang bisa aku terapkan secara konkret sehari-hari gitu. Tapi akan menuju ke sana gitu, akan bisa membangun si peradaban yang ideal ini kayak gitu. Ya udah mulai dari situ akhirnya ada riset-riset, aku melakukan perjalanan gitu ke tokoh-tokoh, ke tempat-tempat ya gitu yang menurutku ini oke nih gitu. Memang sebuah wujud dari peradaban yang ideal itu tadi gitu. Nah dari situ dikumpulin datanya dan akhirnya barulah punya sebuah gambaran atau model kira-kira kayak gini deh peradaban ideal itu kayak gitu. Yang akhirnya diwujudkan di tempat ini gitu. Cara harapan zaman waktu itu ya gitu, ketika kuliah tentu saja semua hal yang ada di buku tuh kayaknya pengennya diwujudkan. Harusnya kayak gini nih gitu. Harusnya sebuah anggaplah kota ya, di dalam sebuah kota gitu atau dalam sebuah negara atau di sekarang saat ini di dunia gitu,
tidak ada lagi nih yang namanya perilaku-perilaku atau aktivitas-aktivitas yang misalnya ekstraktif gitu ya, misalnya menggali alam sampai akhirnya alamnya jadi rusak kayak gitu kan. Karena kan isunya seperti itu tuh yang membuat adanya yang namanya krisis iklim dan lain-lain gitu. Nah, si krisis iklim ini ketika kita gali-gali lagi pada akhirnya gitu, aku ngerasanya sebenarnya ini juga berawalnya itu kan dari cara kita berpikir kan gitu. Nah, jadi harapannya adalah supaya orang-orang nih seluruh dunia gitu ya bisa punya cara berpikir yang lebih bijak gitu dalam memperlakukan bumi, dalam memperlakukan orang lain misalnya gitu. Atau gimana sih caranya supaya kita hidupnya harmonis seperti yang ada di filosofi-filosofi. Ambillah sesuatu dari Bali yaitu Trihita Karana, kita harmonis antara manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan lingkungannya kayak gitu. Harapannya sih gitu. Itu ekspektasi ya. Sekarang seperti apa? 20 tahun lalu waktu aku melihat ini mata kuliah ini gitu ya, atau aku belajar hal-hal seperti ini tuh kelihatannya masih jauh gitu. Maksudnya aku masih bisa melihat tambang gitu ya, aku masih bisa melihat orang-orang tuh tidak peduli dengan itu gitu. Itu praktek-praktek itu dilakukan terus-menerus tanpa ada orang ngeh bahwa ini tuh nggak baik-baik aja gitu, bumi kita nggak baik-baik aja gitu. Tapi sekarang aku mulai melihat orang-orang mulai banyak yang melek nih gitu, udah mulai banyak yang terbangun atau awaken gitu. Mereka tahu bahwa kita individu ini tuh bisa mengubah sesuatu loh, dari yang kecil terus punya riak supaya bisa ada dampak yang lebih besar kayak gitu. Ya aku ajakin ke atas ya, yuk. Gaya hidup yang relevan ini hanya sebuah terminologi yang kupakai untuk bisa supaya nanti, karena setiap peradaban itu akan punya nama yang beda-beda ya istilahnya gitu. Jadi peradaban yang sesuai saat ini dengan misalnya 100 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu dengan mungkin 1000 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan itu mungkin akan beda kebutuhannya gitu. Kalau misalnya beberapa dekade yang lalu gaya hidup yang dibutuhkan atau peradaban yang diharapkan adalah peradaban yang sustainable atau yang punya keberlangsungan gitu kan, antroposentris masih. Jadi tujuannya adalah supaya manusia bisa hidup lebih lama kayak gitu kan. Tapi mungkin baru belakangan inilah gitu ya, itu sudah mulai ada gaya hidup yang lebih relevan lagi, namanya regeneratif. Yang mana ketika orang menjalani gaya hidup atau menjalani kesehariannya, kalau bisa pilihan-pilihannya adalah tujuannya bukan cuma untuk supaya dia bisa menjalani hidup lebih lama atau tidak mengambil hak hidup dan sumber dayanya generasi kita ke depan gitu, tapi juga mereka punya istilahnya kayak tanggung jawab yang ditinggalkan oleh pendahulu kita gitu, supaya bisa meregenerasi gitu hal-hal yang sudah rusak. Misalnya kayak hutan yang sudah rusak misalnya gitu, laut yang sudah rusak misalnya, udara yang misalnya sudah terpolusi, pencemaran gitu ya, ada banyaknya pencemaran dan banyak hal lagi di dunia ini yang kayaknya harus diperbaiki gitu kan. Nah, jadi pola pikirnya sudah harus regeneratif, harus berpikir saya harus menggantikan apa yang sudah diambil oleh generasi saya sebelumnya kayak gitu. Jadi itu baru sekarang, maksudnya sekarang sudah mulai ada itu regeneratif. Nanti ke depan belum tentu kayak gitu lagi. Tapi yang penting adalah dia harus relevan terhadap kebutuhan buminya, terhadap kebutuhan manusianya. Juga masing-masing orang itu termunculkan panggilan spiritualnya. Sebenarnya itu sih. Aku bisa melihat orang-orang menjalani gaya hidup yang relevan adalah ketika mereka sudah tahu apa yang mereka butuhkan, sudah tahu apa yang ada di dalam diri mereka, artinya mereka sudah mengenali diri mereka sendiri gitu ya. Dan mereka jadi tahu perannya apa gitu. Kalau mereka sudah tahu perannya apa, mereka tahu di sekeliling mereka apa yang bisa mereka berikan kepada lingkungannya, mungkin kepada masyarakatnya sesuai dengan kemampuannya mereka gitu ya. Itu menurutku sudah relevan gitu. Jadi pilihan-pilihan hidupnya pun juga akhirnya memikirkan secara global juga ya. Orang-orang yang mereka menjalani gaya hidupnya secara dari dalam gitu ya. Jadi yang tadi aku bilang mereka sudah punya panggilan dari hatinya, itu mereka akan membuat sesuatu kan gitu. Nah, melakukannya secara sadar. Makanya kalau tadi aku bilang Bumi Buana itu punya riset fondasi hidup itu nggak cuma sekedar sandang pangan papan, tapi ada sadarnya juga gitu kan. Ketika orang sudah mulai ngerti perannya, akhirnya aku bisa menemukan bahwa
kebutuhanku terhadap sandang, pangan, papan, dan sadar akhirnya terpenuhi oleh orang-orang di sekitarku yang sudah melakukan gaya hidup yang relevan itu tadi. Mereka mungkin nggak menyebutnya dengan gaya hidup yang relevan ya, tapi dari apa yang mereka lakukan dari dalam, terus kemudian mereka punya apa ya, relevansi ya, maksudnya mereka punya cara berpikirnya itu untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, untuk lingkungan, dan ada muncul apa ya, spiritualitas di situ gitu ya. Pada akhirnya aku melihat itu jadi support system gitu. Ketika aku membutuhkan sandang yang berkelanjutan atau sandang yang relevan gitu ya, aku ada orang-orangnya. Ketika aku membutuhkan informasi, ada orang-orang yang ngulik-ngulik juga soal itu. Ketika aku membutuhkan pangan, ya ternyata ada juga orang-orang yang membuat itu gitu. Ada hulunya gitu, misalnya ada petaninya yang aku bisa temui langsung gitu. Ada orang-orang yang mempraktekkan itu secara baik gitu ya, secara relevan gitu, secara sadar kayak gitu sih. Ketika kita berjejaring, kita kan makhluk hidup ya, tetap butuh sosial gitu ya. Ketika kita berjejaring, pada akhirnya ketemu sendiri kok segala sesuatu yang sama frekuensinya kayak gitu. Yang penting kita menjalani itu sendiri dulu. Karena ini prosesnya kan lumayan panjang ya, menemukan ternyata relevan lifestyle itu lebih punya apa ya, dampak nggak cuman ke diri sendiri juga, tapi juga secara kontekstual ya, itu ke lingkungan dan orang-orang sekitar kayak gitu. Jadi aku merasanya lebih puas aja satu itu. Nah, yang pertama adalah lebih puas karena apa yang kulakukan sesuai sama apa yang kubutuhkan, dan kemudian orang lain juga mendapatkan apa yang mereka butuhkan juga terhadap lingkungannya juga ya. Terus kemudian happy gitu, karena indikator yang pertama kali ku harapkan itu bisa ku temui ketika melakukan riset-riset ke desa-desa gitu ya, atau ketemu dengan orang-orang, tokoh-tokoh, atau ke tempat-tempat, itu adalah mereka happy nggak ya ngejalanin hidupnya gitu. Karena kalau ketika mereka happy, mereka kelihatan mereka sejahtera ya, maksudnya sejahtera itu dalam arti mereka mengerti bahwa kebutuhan mereka secara sandang, pangan, papan, dan sadar itu terpenuhi gitu. Nah itu terlihat dari senyumannya, mungkin dari bagaimana mereka menjalani hidupnya lebih bahagia gitu, lebih ringan gitu. Nah itu yang kurasakan saat ini ketika aku menjalani hidup yang lebih relevan. Artinya aku merasa punya kontribusi terhadap lingkungan dan sosial juga, tapi aku tidak merasa mengambil sesuatu dalam diriku gitu. Segala sesuatu ini justru berasalnya dari dalam gitu kan. Jadi lebih relevan, lebih punya dampak gitu ya, lebih mencerahkan lagi. Maksudnya mencerahkan untuk diriku juga pada akhirnya. Jadi lebih happy. Bumi Buana adalah rumah tempat modelku untuk bereksperimen terhadap gaya hidup gitu yang relevan. Sebenarnya tujuannya adalah aku ingin sekali hal-hal domestik yang kulakukan di Bumi Buana. Sebenarnya hal-hal sederhana banget kok, kayak cuci piring, nyapu, ngepel, terus masak gitu ya. Itu adalah hal-hal yang benar-benar disadarin kan. Kemudian tapi ku jurnal gitu. Artinya dengan cara seperti ini aku berharap orang bisa melihat bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu yang di skala yang sangat mikro gitu, tapi kita bisa mengambil makna yang luar biasa dari situ gitu. Aku banyak sekali menemukan nilai-nilai atau istilahnya kayak kebajikan hidup gitu dari hal-hal yang sederhana, misalnya nyapu gitu, atau bertanam, berkebun gitu kan. Apapun yang ingin dilakukan, lakukan secara mikro dulu, supaya nanti dampaknya kalau misalnya dilakukan terus-menerus secara konsisten, itu kayak punya energi yang sangat besar gitu. Pada akhirnya itu jadi berdampak gitu secara besar. Kan kalau misalnya kita tahu atom gitu ya, atom itu kan kecil, tapi begitu dia meledak, ledakannya sangat besar kan gitu. Nah itu yang ingin aku sampaikan, ingin aku wujudkan di Bumi Buana, di mana hal-hal yang kecil tuh dilakukan secara penuh sadar supaya nanti dampaknya seperti atom. Jadi kayak atomisasi aktivitas-aktivitas laku kehidupan gitu loh. Bumi Buana adalah perjalanan spiritualku sih sebetulnya gitu. Jadi rasanya aku jatuh bangun itu aku di sini gitu. Dari segala hal ya, misalnya kayak secara spiritual aku jatuh, secara emosional misalnya aku jatuh, secara mental aku pernah jatuh di sini gitu. Dan semua itu rasanya kayak pembelajaran yang kayak orang tuh bisa bisa punya
mentor gitu ya. Nah, mentorku tuh adalah hal-hal yang kutemukan dari kegiatan sehari-hariku di sini gitu. Oh, ternyata ada juga ya hal-hal yang bisa aku dapatkan gitu. Maksudnya aku bisa belajar dari sekedar interaksiku dengan kokom aja tuh bisa jadi pembelajaran yang luar biasa gitu misalnya. Terus misalnya ada orang-orang yang datang ke sini membawa ceritanya yang beda-beda gitu kan. Itu jadi pelajaran buat aku. Terus ketika mereka punya maksudnya tempat ini jadi berdampak buat mereka, misalnya kayak menyembuhkan mereka juga gitu pada akhirnya menjadi tempat pulang, aku jadi belajar juga dari situ gitu. Kenapa ya mereka bisa kayak gini gitu kan. Terus kemudian apa sih yang membuatku banyak sekali merasa sembuh di sini gitu kan. Itu juga akhirnya aku kulik, oh ternyata mungkin Bumi Buana menjadi tempat pulang dan menjadi tempat sembuh untuk kuda atau dan orang lain juga adalah karena dia seperti apa adanya. Tidak dibuat-buat istilahnya gitu ya. Ya udah, kalau emang ini tempat untuk masak, ini tempat untuk hidup gitu ya, tempat untuk menggali sesuatu, mengarsipkan sesuatu, ya udah begitu aja gitu. Orang datang ke sini untuk dikumpulkan energinya gitu ya, supaya bisa membuat sesuatu yang baru gitu. Karena setiap energi orang kan energi beda-beda. Begitu dikumpulkan jadi satu grup, beda lagi tuh nanti hasilnya apa, outputnya gitu. Jadi itu kayak semacam sesuatu yang sangat dinamis yang aku lihat tiap hari berbeda-beda gitu. Dan aku belajar dari situ. Core-nya apa, anchor-nya apa itu dari aktivitas domestik tadi yang kulakukan setiap hari, rutinitas ya yang kulakukan setiap hari yang harus jadi apa ya? Jadi pondasi lah gitu pada akhirnya. Kalau di Makassar sebenarnya saus itu disebut dengan lombok. Kalau Bumi Buana memberikan apa gitu ya, secara sandang pangan dan papan sadar gitu ya. Terutama dari pangan ya, aku mengumpulkan banyak sekali akhirnya data-data atau kayak misalnya hari ini ada makan-makan bareng, ada alih pawon dari teman-teman Makassar gitu. Jadi aku sudah tahu nih, oh ternyata ada masakan Makassar yang seperti ini ya gitu. Jadi aku banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu masakan daerah dari masing-masing daerah temen gitu. Nah itu buatku adalah sebuah apa ya, itu kayak harta karun ya gitu, yang mungkin saat ini kita agak susah sekali untuk kita dapatkan. Kenapa? Karena kita cuman bisa baca buku, tapi orang-orang yang punya palet yang sama, palet yang masih original gitu ya, merasakan masakan ibunya di tempatnya gitu. Misalnya kayak di Makassar ada masakan Makassar dimasakin oleh ibunya dan dia nyobain, dia tahu bahwa palet yang aslinya tuh kayak gini. Maksudnya paletnya dia tuh tahu bahwa makanan yang asli rasanya kayak gini, masakan Makassar yang asli. Kalau basang aja itu berarti jagung rebus biasa. Nah kalau jagung rebus biasa kalau di Makassar itu dimakannya sama cabai, garam, garam kasar. Nah itu yang aku pengen tahu dari seluruh tempat yang ada di Indonesia ini. Aku pengen tahu deh bagaimana sih anak-anak muda itu bisa istilahnya melestarikan kemampuan mereka merasa gitu. Karena buat aku penting sekali untuk bisa punya all sensories experience. Bagaimana kita punya pengalaman secara keseluruhan sensori tubuh kita gitu kan. Dari kan kita punya 5, indera pengecap, perasa, peraba, pendengaran dan penglihatan gitu kan. Jadi gimana caranya 5 ini tuh kita bisa eksplorasi, kita bisa bikin ini tuh bertahan di anak-anak muda gitu. Nah yang aku harapkan adalah mereka bisa mendapatkan full sensory experience ini dari semua inderanya, mereka bisa mengalami itu. Kenapa? Aku berharap itu bisa diturunkan ke anak cucunya juga gitu. Nah jadi apa yang aku dapat dari Bumi Buana adalah banyak pengalaman pada akhirnya yang bisa akhirnya aku bagikan juga ke orang-orang yang datang ke Bumi Buana. Mereka harus punya pengalaman juga. Pulang tuh nggak bawa pengalaman misalnya kayak gitu. Apapun itu ya, kayak gitu. Sekarang tuh yang aku jalanin ya pada akhirnya adalah mengamati gitu kan, selalu mengamati sesuatu apakah ini baik untuk ku pakai gitu ya atau tidak gitu kan. Tapi jadi intinya adalah aku mengamati, aku mencoba melakukan hal-hal yang menurutku relevan buat aku atau orang-orang di sekitarku. Terus kemudian pada akhirnya kalau misalnya aku punya goal gitu ya, tetap harus punya goal karena gimana pun juga kita manusia itu kan dikasih oh ini kamu tujuan hidupnya itu ini gitu, mengikuti apa yang sudah diberikan kepadaku, kamu tujuan hidupku adalah seperti ini ya berarti aku harus melakukannya gitu, melakukan kewajibanku lah gitu ya. Terus kemudian kalau sudah dilakukan hasilnya kayak apa aku udah gitu, benar-benar yang udah dilepas gitu. Aku pernah diberitahu soal kita tuh harus kosong isi dan kosong.
gitu. Artinya kita lahir dengan ketiadaan, maksudnya kayak kita kita lahir tanpa apa-apa gitu, kita mengisi kehidupan kita kembali juga tidak membawa apa-apa kan gitu. Jadi aku merasanya bahwa hal-hal yang diusahakan di dunia ini tuh pada akhirnya ya hanya sebagai sesuatu yang seru kan buat aku gitu. Oh ini seru nih untuk dilakukan gitu. Berdampak mungkin karena ini adalah sesuatu yang sudah diamanahkan buat aku gitu. Itu udah bukan tanggung jawabku apakah ini akan berdampak atau enggak gitu. Tapi yang penting aku sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibanku gitu. Nanti setelahnya mau jadi apa, monggo aja gitu. Silahkan semesta yang atur kayak gitu. Kita kebun tapioka dari ubi kayu. Ini juga produksi khas Makassar, dari Makassar yang kan di bawah. Jauh ya? Jauh. Di gedengan